Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizky Novali. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai masa pemerintahan demokrasi liberal. Oke, sebelum kita masuki poin bagaimana perkembangan politik di masa demokrasi liberal, saya akan menjelaskan dulu awal mula berubahnya sistem pemerintahan Indonesia. Nah, ketika Indonesia merdeka, kita menganut sistem pemerintahan presidensial di mana Soekarno sebagai presidennya. Tapi mulai sejak November 1945, sistem pemerintahan Indonesia berubah dari presidensial menjadi sistem parlementer. Itu ditandai dengan Syahrir yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Nah, dalam perkembangan waktu dari masa 45 sampai tahun 50, walaupun sudah berubah sistem pemerintahannya dari presidensial ke pemerintahan parlementer, landasan kita tetap sama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun Presiden Republik Indonesia sempat berganti 2 kali. Yang pertama yaitu ketika pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia, di sana ada Safrudin Prawira Negara sebagai Presiden pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kemudian ketika sistem konstitusi pemerintahan Indonesia berubah menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat, di mana Soekarno ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Nah, negara kita yaitu RI, Republik Indonesia, memiliki presiden baru yang bernama Mr. Asaad. Oke, dari perkembangan itu kemudian di tahun 50 landasan kita berubah menjadi Undang-Undang Sementara 1950. Nah, itu ditandai juga dengan dimulainya perkembangan politik atau dimulainya sistem demokrasi liberal. Cirinya dari sistem demokrasi liberal ini kalian bisa melihat dalam buku pelajaran kalian adanya sistem pemerintahan yang sering kali berganti-ganti. Bahkan di pemerintahan demokrasi liberal sendiri ada 7 kabinet yang memimpin pemerintahan Indonesia. Yang pertama ada kabinet Natsir, kemudian ada kabinet Sukiman, ada kabinet Wilopo, ada kabinet Ali Sastroamidjojo pertama, kemudian ada kabinet Burhanuddin Harahap, kemudian ada kabinet Ali Sastroamidjojo kedua, dan yang terakhir ada kabinet Juanda. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas sedikit dulu mengenai Kabinet Natsir. Nah, Kabinet Natsir ini sesuai dengan namanya dipimpin oleh Perdana Menteri yaitu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir sendiri merupakan seorang tokoh politik yang berasal dari Partai Masyumi. Nah, di pemerintahannya Kabinet Natsir banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan supaya memajukan pemerintahan Indonesia. Program-program yang dilakukan oleh Kabinet Natsir diantaranya adalah menggiatkan keamanan dan ketenteraman, kemudian mencapai konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan, yang ketiga memperjuangkan angkatan perang, yang keempat menyempurnakan organisasi angkatan perang, kemudian menggiatkan kegiatan ekonomi, dan yang terakhir memperjuangkan Irian Barat. Karena pada saat Indonesia merdeka, Irian Barat belum termasuk ke dalam wilayah kita. Jadi dari salah satu programnya Kabinet Natsir yaitu memperjuangkan Irian Barat. Nah, seiring berjalannya waktu, pemerintahan Kabinet Natsir sendiri tidak berjalan lama karena Natsir sendiri lebih mementingkan kepentingan partainya yaitu Masyumi dengan cara banyak sekali memasukkan anggota Masyumi ke dalam kabinet pemerintahannya. Nah, itu menjadi sebuah blunder yang pada akhirnya membuat salah satu partai besar lainnya yaitu PNI pada saat itu melakukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Natsir. Nah, karena mosi tidak percaya ini, akhirnya Kabinet Natsir pun harus dilengsarkan atau turun jabatan, yang kemudian nantinya akan digantikan oleh kabinet yang kedua yaitu Sukiman. Nah, untuk kabinet Sukiman sendiri bisa
kalian saksikan di video selanjutnya ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum. どこまでも行けるだろう僕が今まとってるのは決して